Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat ternak, sahabat tani dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, konten kali ini kita akan memberikan kesimpulan dari hasil studi banding di kebun Bapak Marjun, Talang Gundul, Lampung Utara. Yang dimana kebun yang satunya milik Pak Marjun itu 3/4 hektar menghasilkan 3,7 ton atau 3 ton 7 kuintal. Terus yang satunya lagi masih punya Bapak Marjun, luas kebun kopinya 1,5 hektar menghasilkan 5 ton di tahun 2021. Kondisinya saat ini diperkirakan panen di tahun 2022 ini tidak akan jauh berbeda melihat apa yang ada di kebun Bapak Marjun. Sahabat ternak, sahabat tani, tentunya kita ingin berbagi terkhusus kepada petani kopi di seluruh tanah air. Seperti apa yang kita lihat, yang kita tanyakan pada Bapak Marjun, sehingga hasil kebun kopi Bapak Marjun sangat maksimal. Tentunya kita ingin menyimpulkan, ingin berbagi kepada seluruh petani kopi yang ada di tanah air. Jadi pemirsa, sahabat ternak, sahabat tani dimanapun berada, kesimpulan pertama yaitu niat, keinginan, dan bermimpi selaku petani kopi. Ketika ada niat, ada keinginan dan bermimpi, dan pastikan profesi kita memang petani, profesi kita petani, jadilah petani yang sukses dengan niat, keinginan, dan bermimpi. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan kedua, tentunya terus menggunakan ilmu dalam melaksanakan niat berkebun kopi tersebut, sehingga tujuan akhir menjadi petani sukses, hasil yang maksimal. Banyak ilmu-ilmu tentang tanaman kopi, tentang perkebunan kopi yang sering kita temui baik di internet, bisa dicari di situ, di media sosial, salah satunya YouTube yang sangat menginspirasi. Ada YouTube master kita, Anjarwana, yang mudah dipahami dari konten-konten Anjarwana, dan tentunya kontennya juga simple, sederhana,
Dari situ juga kita bisa mempelajari, mencari ilmu untuk memaksimalkan tanaman kopi di kebun kita, pemirsa. Yang ketiga, pemirsa, setelah kita melihat langsung di kebun Bapak Marjun yang menurut kita sudah maksimal hasil yang diperoleh, kita melihat kebun Bapak Marjun tanpa naungan, sangat minim naungan ataupun pohon pembayang. Sesuai dengan apa yang saya baca jurnal Utomo tahun 2011, kebutuhan sinar matahari untuk tanaman kopi membutuhkan 60-80% sinar matahari. Kebun Bapak Marjun kira-kira 500-600 dari permukaan laut tanpa naungan, minim naungan, apalagi di atas 600 dari permukaan laut. Juga menurut saya tidak perlu itu ada naungan, terkecuali memang memberikan manfaat, memberikan hasil tambah bagi si petani itu sendiri. Salah satunya mungkin petani itu mendapatkan hasil tambah dari tanaman jengkol. Kata kami jenis mende tanaman jering. Nah, mungkin itu bisalah, artinya toleransi. Yang keempat, sahabat ternak, sahabat tani, tentunya Bapak Marjun menggunakan klon-klon unggul, bibit-bibit unggul dalam penggunaan penyambungan. Bibit unggul yang digunakan pada saat menyambung. Bibit unggul yang saya maksud, pemirsa, tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama, bisa beradaptasi di kebun kita masing-masing, klon yang akan kita sambung. Yang kedua, tentunya kita ingin hasil buahnya lebat. Yang ketiga, klon tersebut tahan terhadap hama, terhadap penyakit. Yang keempat, tentunya klon tersebut mudah kita dapatkan. Yang kelima, tentunya klon tersebut menghasilkan as ataupun kerangka yang kokoh, yang kuat, sehingga semakin tua sambungan tersebut semakin jadi. Dengan as kerangka yang kokoh, diharapkan nanti kita bisa menyimpan ranting B0 yang katakanlah banyak, sesuai dengan kemampuan pohon. Semakin besar juga as dan kerangkanya, dan semakin banyak juga bahan B0 yang bisa kita simpan. Minimal 6 bahan B0 raja. Kalau 1 raja setengah kilogram, kalau 6 bisa mencapai 3 kilogram hasil per pohon. Selanjutnya, klon tersebut pembungaan yang serentak, sehingga pada saat pemanenan juga serentak. Ya, paling banyak 3 kali
panen, posisi buah sudah selesai dipanen, tinggal langsung kita lakukan pemangkasan. Ketika kita langsung pemangkasan, bahan-bahan yang sudah kita siapkan sebelumnya akan lebih baik lagi perkembangannya untuk mempersiapkan buah di tahun selanjutnya. Itu pemirsa. Pemirsa, sahabat ternak, sahabat tani, yang kelima yaitu persiapan bahan benol ataupun ranting untuk persiapan musim tahun selanjutnya. Artinya keseimbangan buah saat ini dengan buah untuk musim yang akan datang itu sudah dipersiapkan dan sangat berimbang. Itu pemirsa. Yang keenam yaitu pemupukan. Pemupukan di kebun Bapak Marjun sudah sesuai dengan kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman kopi dan sesuai waktu pemupukan. Di kebun Bapak Marjun 2 kali dalam pemupukan dalam 1 tahun. Yang ketujuh, pemirsa, yaitu segera lakukan pemangkasan pada saat pasca ataupun selesai musim. Yang ke-8, tentunya tingkat kerajinan kita selaku petani untuk merawat pohon kopi itu sendiri, baik dari tunas-tunas air yang ada di batang maupun tunas-tunas yang bersifat cacing atau kata kami jenis semende rapat meriwil yang perlu kita pelihara, ataupun cabang-cabang yang mengganggu harus sering kita lakukan pembuangan. Dan tentunya petani harus rajin sering ke kebun. Nah, tentunya biar nyaman ke kebun, ya petani itu harus bisa merasakan seperti apa nyamannya. Yang bapak-bapak ya nyamannya bawa kopi, ya bawa kopi. Pengennya makan siang di kebun, ya bawa persiapan untuk makan siang. Rokok, ya bawa rokok. Biar bisa waktunya semaksimal mungkin di kebun. Jangan baru 2-3 jam udah tidak merokok, ya udah pulang. Itu berarti mengganggu juga. Kesimpulan yang terakhir tentunya, untuk mewujudkan niat, keinginan, dan mimpi tersebut, jangan lupa berdoa. Semoga apa yang didoakan akan menjadi kenyataan niat, keinginan, dan mimpi tersebut. Tentunya niat dan mimpi tersebut harus realistis sesuai dengan bidang kita petani. Yang saya maksud, mungkin selaku petani apabila menghasilkan sekian ton untuk musim depan, beli tanah, beli rumah, beli mobil, itu realistis. Nyekolahkan anak, itu realistis mimpinya. Tapi yang saya maksud tidak realistis, seorang petani
dengan umur udah 30-40 bahkan sudah melewati sekolah, mimpinya pingin jadi pilot, kan gak nyambung, gak realistis. Bermimpilah sesuai dengan posisi keadaan kita masing-masing. Sukses, maju, sejahtera seluruh peternak petani di tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.